Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Mushaf Official. Insya Allah pada channel ini saya akan sharing, berdiskusi mengenai tema-tema keagamaan yang akan dibahas secara kritis dan insya Allah membuka sudut pandang. Dan untuk video perdana kali ini, saya akan membahas suatu tema yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan paling berpengaruh dalam realitas kehidupan kita yang meyakini kepada suatu konsep ketuhanan. Nah, tema apakah itu? Insya Allah sekarang kita akan membahas mengenai konsep tentang takdir. Nah, saudara sekalian, tentu kita sudah tidak asing dengan kata takdir, akan tetapi barangkali masih banyak di antara kita yang bingung sebenarnya takdir itu seperti apa. Apakah takdir itu telah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat dirubah, atau takdir itu bergantung kepada usaha kita selaku manusia? Nah, karena dalam memahami takdir itu berkaitan dengan kehendak Allah dengan kehendak manusia, maka terlebih dahulu sebelum memahami mengenai konsep takdir, kita akan membahas secara singkat mengenai konsep ketuhanan yang berkaitan dengan konsep ruang dan waktu. Nah, saudara sekalian, tentu kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta, yang menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Nah, karena alam semesta ini diciptakan, tentu berarti alam semesta memiliki permulaan. Dan karena alam semesta memiliki permulaan, maka dimensi ruang dan waktu yang ada pada alam semesta itu pun memiliki permulaan. Kita gambarkan suatu garis yang menandakan permulaan ruang dan waktu. Karena Allah yang menciptakan ruang dan waktu, maka tentu Allah tidaklah terikat oleh ruang dan waktu. Sekarang kita gambarkan bahwa ini adalah cakupan dimensi ruang dan waktu. Maka Allah di sini tidaklah terikat oleh ruang dan waktu. Akan tetapi Allah lah yang meliputi dimensi ruang dan waktu tersebut. Sedangkan manusia yang merupakan bagian dari alam semesta ini tentu terikat dan tidak dapat lepas dari dimensi ruang dan waktu. Nah, karena itu bagi kita selaku manusia, kita hanya dapat memahami waktu itu secara parsial. Waktu bagi kita itu ada dalam kerangka konsep waktu telah, waktu sedang, dan waktu akan. Sedangkan bagi Allah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, Allah memandang waktu secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang utuh. Itulah mengapa di dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan mengenai akhirat, baik surga ataupun neraka, seakan-akan Allah menjelaskannya kepada kita sebagai suatu kejadian yang telah berlalu. Padahal dalam sudut pandang kita itu tentu belumlah terjadi. Nah, saudara sekalian, setelah kita memahami adanya perbedaan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia dalam memahami konteks ruang dan waktu, barulah sekarang kita masuk kepada pemahaman mengenai konsep takdir. Nah, takdir secara umum itu dipahami dalam dua konsep pemahaman. Yang pertama adalah konsep takdir Jabariyah. Konsep takdir Jabariyah memahami bahwa takdir itu ditetapkan oleh Allah dan manusia tidak dapat merubahnya. Artinya, menurut Jabariyah, takdir itu bersifat mutlak. Ini didasarkan pada Quran surat As-Saffat ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat. Kemudian, konsep pemahaman yang kedua adalah konsep takdir Qadariyah. Qadariyah memahami takdir itu bergantung kepada usaha manusia. Artinya, takdir bersifat relatif dan kausatif, atau berlaku hukum sebab akibat. Ini didasarkan pada Quran surat Ar-Ra'd
ayat 11. Saya bacakan potongan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga kaum tersebut merubah keadaannya sendiri. Nah, saudara sekalian, tentu kedua konsep pemahaman takdir ini memiliki nilai kebenaran karena keduanya memiliki landasan di dalam Al-Quran. Akan tetapi, untuk memahaminya secara menyeluruh dan sekaligus itu terkesan sulit bagi kita karena terkesan adanya pertentangan antara satu sama lain. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk memahami kedua konsep tersebut secara menyeluruh sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman takdir yang jelas? Nah, saudara sekalian, untuk itu kedua konsep pemahaman ini perlu kita tempatkan dalam konteks ruang dan waktu yang sudah kita pahami tadi di awal. Ketika Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu adalah pernyataan Allah dari sudut pandang Allah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka konteks konsep pemahaman Jabariyah itu kita tempatkan dalam sudut pandang Allah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sedangkan ketika Allah menegaskan sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga kaum tersebut merubah keadaannya sendiri, adalah pernyataan Allah dari sudut pandang manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Karena dalam ayat tersebut Allah menegaskan adanya hukum sebab akibat. Dan hukum sebab akibat tersebut itu hanya dapat berlaku di dalam konsep ruang dan waktu. Nah, saudara sekalian, setelah kita menempatkan kedua konsep ini antara Jabariyah dan Qadariyah dalam dua sudut pandang yang berbeda, barulah kita memahami takdir dengan jelas. Kita dapat melihat secara menyeluruh bahwa sebenarnya antara pemahaman Jabariyah dan Qadariyah itu tidaklah bertentangan karena kita tempatkan kedua konsep tersebut dalam sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi, tidak lantas ketika kita sudah memahami kedua konsep tersebut, kita tidak terjebak dalam kesalahan berpikir mengenai takdir. Misalnya, ketika takdir Jabariyah itu secara tidak teliti kita tempatkan dalam sudut pandang manusia, artinya Jabariyah ini kita pahami dalam konteks yang terikat oleh ruang dan waktu, maka di sini berakibat pada peniadaan peran usaha manusia dalam memilih, dalam menentukan takdirnya. Sedangkan sebaliknya, ketika konsep Qadariyah dipahami dari sudut pandang Allah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, ini juga berakibat pada adanya pembagian kekuasaan Allah dengan kehendak bebas manusia. Nah, jadi agar kita bisa memahami takdir melalui dua konsep ini dengan jelas, kita mesti berhati-hati untuk teliti menempatkan konsep Jabariyah dan Qadariyah itu sesuai dengan sudut pandangnya. Nah, saudara sekalian, atau juga ada kesalahan dalam berpikir mengenai takdir itu ketika kita memahami kedua konsep ini, Jabariyah dan Qadariyah ini, kita pahami dalam satu sudut pandang. Ini akan berakibat terjadinya kerancuan dalam berpikir kita dalam memahami takdir. Karena pada satu sudut pandang sekaligus, pada satu sisi kita meyakini bahwa Allah itu menetapkan segala sesuatu, ketetapan Allah itu mutlak, kekuasaan Allah itu mutlak, sedangkan pada sisi yang lain kita juga meyakini bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan takdirnya, bahkan kehendak manusia untuk berbuat durhaka kepada Allah. Nah, atau juga ada pemahaman yang meyakini bahwa Allah menentukan takdir manusia
dengan membuat pilihan-pilihan takdir. Kemudian kehendak bebas manusia lah yang memilih takdirnya sendiri. Nah, cara berpikir seperti demikian itu tidaklah tuntas dan tidak sampai kepada hakikat takdir itu sendiri. Karena pada hakikatnya segala sesuatu itu akan berakhir kepada sebab pertama, yaitu Allah. Manakala kita meyakini bahwa kita memiliki kehendak bebas, sedangkan pada hakikatnya bahwa kehendak itu adalah ketetapan Allah, artinya kita tidak sampai kepada memahami bahwa segala sesuatu itu pada hakikatnya adalah ketetapan Allah. Tentu kita bisa katakan bahwa suatu pilihan yang telah ditetapkan itu sejatinya bukanlah merupakan sebuah pilihan. Nah, sampai di sini, saudara sekalian, ketika kita telah memahami bahwa pada hakikatnya segala sesuatu itu merupakan ketetapan Allah, kita juga masih bisa terjebak dalam memahami takdir. Misalnya, ketika muncul pernyataan bahwa kalau segala sesuatu telah Allah tetapkan, kalau segala sesuatu merupakan ketetapan Allah, berarti segala bentuk keburukan, kejahatan, kemusyrikan, kekafiran, dan lain sebagainya itu adalah ketetapan Allah. Begitu juga berarti Allah itu jahat atau tidak baik karena menetapkan keburukan. Nah, berarti Allah juga tidak adil karena memasukkan manusia yang berbuat durhaka ke dalam neraka, yang pada sejatinya, pada hakikatnya, kedurhakaan itu merupakan ketetapan Allah. Nah, untuk menjawab pernyataan pertama, kita tentu harus memahami kembali bahwa nilai-nilai yang kita pahami, baik, buruk, dan lain sebagainya, itu adalah nilai-nilai yang bersifat dualitas, yang kita pahami berdasarkan sifat kita yang bersifat dualitas pula. Manusia tentu memiliki sifat-sifat dualitas, memiliki pembanding, dan memiliki sekutu-sekutu, sehingga kita tahu adanya baik karena kita memandang ada pembanding lain yang bersifat tidak demikian. Nah, sedangkan bagi Allah yang zatnya Maha Esa, tentu tidaklah tepat ketika kita menyematkan sifat-sifat dualitas tersebut kepada zat Allah yang Maha Esa, karena sifat dualitas tidak tepat kepada keesaan Allah. Allah tidak memiliki sekutu dan tidak memiliki pembanding, maka sifat dan nilai-nilai Allah yang diberlakukan bagi zat Allah itu tidaklah bersifat dualitas. Tentu kita meyakini bahwa Allah itu maha baik, tetapi kemahabaikan Allah itu tentu jauh melampaui dari nilai-nilai kebaikan yang kita pahami. Nah, kita juga bisa mengajukan argumen, misalnya ketika kita katakan bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Allah juga memiliki sifat Al-Muntakim. Lantas, apakah kita katakan bahwa Ar-Rahman itu baik dan Al-Muntakim itu buruk? Tentu tidak. Nah, saudara sekalian, kemudian untuk menjawab pernyataan kedua, kita perlu memahami bahwa hal tersebut disebabkan oleh kekeliruan dalam menempatkan konsep pemahaman qadariyah bukan pada konteks ruang dan waktu, bukan pada pemahaman manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Artinya pemahaman qadariyah ini dilepaskan dari konsep ruang dan waktu, sehingga mengakibatkan peniadaan hukum sebab akibat atau usaha manusia yang menjadi sebab atas upaya manusia untuk menetapkan takdirnya. Nah, sehingga karena kesalahan pemahaman demikianlah kita cenderung menyalahkan ketetapan Allah atas perbuatan kita. Padahal dalam realitas kehidupan kita yang berlaku adalah hukum sebab akibat. Karena tentu ketetapan Allah bagi kita adalah merupakan sebuah rahasia. Kita meyakini ketetapan Allah hanya dapat kita yakini melalui iman. Kita hanya dapat mengetahui ketetapan tersebut ketika ketetapan itu telah terjadi. Karena itu, yang berlaku dalam realitas kehidupan kita adalah hukum sebab akibat. Nah, ini juga yang menjadi kesimpulan akhir dari diskusi kita pada video perdana kali ini. Nah,
Saudara sekalian, lantas apa hikmah yang bisa kita dapatkan setelah kita memahami ini? Dalam menjalankan kehidupan kita di dunia, tentu kita harus memaksimalkan usaha kita untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Nah, akan tetapi juga kita perlu meyakini bahwa usaha dan hasil kita itu juga pada hakikatnya merupakan ketetapan Allah. Maka ketika kita berhasil dalam usaha kita, kita tidak lantas berbangga diri karena kita tahu bahwa itu adalah ketetapan Allah. Begitu pula ketika kita tidak berhasil, belum berhasil dalam usaha kita, atau ketika kita ditimpa suatu musibah, kita tidak lantas berputus asa karena kita tahu bahwa itu juga merupakan ketetapan Allah dan Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita karena Allah mengetahui segala hal sedangkan kita tidak bisa mengetahuinya. Nah, hal ini seperti digambarkan dalam sebuah hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan, alangkah menakjubkannya keadaan seorang mukmin. Apa yang menimpanya segalanya selalu bernilai baik. Ketika ia ditimpa, ketika ia diberi nikmat, dia bersyukur. Ketika ia ditimpa musibah, dia bersabar. Bahkan setelah kita memahami ini semua, bahwa syukur dan sabar adalah dua nilai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Wallahu a'lam. Nah, saudara sekalian, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video perdana kali ini. Semoga ada manfaat yang dapat diambil. Jika ada hikmah, manfaat yang didapatkan dari video ini, silahkan untuk membagikan video ini kepada yang lain untuk sama-sama memberi manfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kita bisa berdiskusi pada video-video selanjutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.